Hello everybody, let's continue our discussion about the simple past tense. Sahabat semuanya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang simple past tense yang sebelumnya kita sudah membahas tentang simple past tense kalimat verbal atau verbal sentence. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang kalimat nominal sentence pada simple past tense. Apa itu kalimat nominal atau nominal sentence? Adalah suatu kalimat simple past tense yang tidak menggunakan kata kerja atau nonverbal, melainkan menggunakan to be. Nah, tenses ini hanya untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lampau. Contoh, for example, Yudi was a famous singer 20 years ago. Yudi adalah seorang penyanyi terkenal 20 tahun yang lalu. Sahabat semuanya, nominal sentence pada simple past tense memiliki pola atau rumus untuk kalimat positif atau statement, yaitu subject ditambah be atau to be, ditambah adjective, kata sifat, atau noun, kata benda, atau adverb, kata keterangan. Contoh subjek dalam pola ini, I, she, he, it, kemudian nama orang seperti Yudi, atau panggilan untuk di keluarga, semisal my mother. Nah, ini menggunakan to be-nya to be was. Kemudian untuk subjek you, we, dan they itu menggunakan to be were. Jadi to be dalam kalimat nominal simple past tense itu to be-nya ada dua, yaitu to be was dan to be were. To be was untuk orang pertama dan ketiga tunggal, dan to be were itu untuk orang kedua dan lebih atau disebut juga plural. Kalimat nominal pada simple past tense untuk pola positif atau statement yang menggunakan adjective atau kata sifat, ya, subjek ditambah be, kemudian ditambah adjective atau kata sifat. Contoh, she was sick. Nah, sick di sini merupakan adjective. Jadi setelah to be bisa ditambahkan adjective atau kata sifat. She was sick last week. Dia sakit minggu yang lalu. Kalimat nominal simple past tense berikutnya yang ditambahkan noun atau kata benda setelah to be dalam kalimat positif atau statement yang memiliki pola subjek ditambah be ditambah noun atau kata benda. Contoh, I was a student. Saya adalah seorang siswa. Nah, student ini merupakan kata benda. Setelah to be ditambahkan kata benda. I was a student 15 years ago. Saya adalah seorang siswa 15 tahun yang lalu. Sahabat semuanya, kalimat nominal pada simple past tense yang ketiga yaitu ditambahkan kata keterangan atau adverb setelah to be yang memiliki pola statement atau positif, yaitu subjek ditambah be ditambah adverb atau kata keterangan. Sebagai contoh, they were in Jakarta. In Jakarta ini merupakan adverb of place, kata keterangan tempat.
Nah, ini ditempatkan setelah to be, yaitu to be were, karena subjeknya subjek they, plural, jadi to be-nya were. They were in Jakarta. They were in Jakarta yesterday afternoon. Mereka berada di Jakarta kemarin sore. Sahabat semuanya, berikutnya adalah nominal sentence atau kalimat nominal simple past tense yang berpola negatif yang menyatakan tidak pada kalimat ini, yaitu polanya subjek ditambah be ditambah not, kemudian ditambah adjektif atau noun atau adverb. Contoh, she was not sick last week. Dia tidak sakit minggu yang lalu. Jadi ditambahkan not setelah to be. She was not. She was not sick last week. Contoh yang kedua, I was not a student 15 years ago. Saya bukan seorang siswa 15 tahun yang lalu. Contoh berikutnya, they were not in Jakarta yesterday afternoon. Mereka tidak berada di Jakarta kemarin sore. Nah, ini kalimat negatif pada kalimat nominal sentence yang menyatakan tidak karena ditambahkan not setelah to be. Jadi bermakna tidak atau bukan. Sahabat semuanya, kalimat nominal pada simple past tense yang berikutnya adalah berpola interogatif atau berpola bertanya dengan polanya atau rumusnya be ditambah subjek ditambah adjektif atau kata sifat. Nah, contoh berikut kalimat interogatif atau kalimat bertanya dari kalimat positif. She was sick last week. Dia sakit minggu yang lalu. Nah, kita rubah menjadi kalimat interogatif atau bertanya. Was she sick last week? Apakah dia sakit minggu yang lalu? Nah, untuk kalimat interogatif ini diawali dengan kata to be dulu, kemudian subjek. Was she, kemudian adjektif kata sifat, sick, dan pelengkap last week atau adverb. Was she sick last week? Apakah dia sakit minggu yang lalu? Jawabannya hanya ada dua, yaitu ya atau tidak. Kalau ya, yes, she was. Kalau tidak, no, she was not. Berikutnya, contoh kalimat nominal yang berpola interogatif yang menggunakan noun atau kata benda yang berpola to be atau be, kemudian ditambah subjek, ditambah noun atau kata benda. Contoh berikut kalimat interogatif atau bertanya dari kalimat positif yang menggunakan kata benda. I was a student 15 years ago. Saya bukan seorang siswa 15 tahun yang lalu. Nah, kita rubah menjadi kalimat interogatif atau bertanya dengan polanya be tambah subjek. Jadi, to be dulu, kemudian diikuti subjek, dan diikuti noun atau kata benda. Were you a student 15 years ago? Apakah kamu seorang siswa 15 tahun yang lalu? Jawabannya hanya ada dua, yaitu ya atau tidak. Yes, I was, atau no, I was not. Baik sahabat semuanya, kita lanjutkan kembali dengan nominal sentence pada simple past tense yang berpola interogatif yang menggunakan kata keterangan di dalamnya yang berpola atau rumusnya be ditambah subjek ditambah adverb atau kata keterangan. Berikut contoh
perubahan dari kalimat positif menjadi kalimat interrogatif. They were in Jakarta yesterday afternoon. Mereka berada di Jakarta kemarin sore. Nah, kita rubah menjadi kalimat interrogatif atau bertanya dengan pola yang tadi, be tambah subjek tambah adverb. Were they in Jakarta yesterday afternoon? Nah, jadi untuk kalimat interrogatif atau bertanya, to be-nya dikedepankan atau di awal kalimat, kemudian diikuti subjek dan diikuti adverb atau kata keterangan. Were they in Jakarta yesterday afternoon? Apakah mereka berada di Jakarta kemarin sore? Jawabannya ya atau tidak. Kalau ya, yes, they were. Atau tidak, no, they were not. Nah, itu contoh penggunaan kalimat interrogatif yang ada kata keterangannya. Nah, itulah sahabat semuanya kalimat nominal pada simple past tense, baik itu kalimat positif, kalimat negatif, ataupun kalimat interrogatif. Pada kalimat ini yang ada atau yang diikuti kalimat kata sifat, kata benda, ataupun kata keterangan. Nah, demikianlah pembahasan kalimat nominal pada simple past tense yang merupakan kalimat yang tidak menggunakan kata kerja ataupun non-verb, tetapi menggunakan to be. Namun setelah to be itu diikuti kata sifat atau kata benda atau kata keterangan. Demikianlah pembahasan kalimat nominal simple past tense. Sampai jumpa kembali. See you next time.